Hujan baru saja mengguyur Jakarta saat pesawat Korean Air HL7317 yang membawa Sri Paus Yohanes Paulus II mendarat di Halim Perdana Kusuma 9 Oktober 1989. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik itu turun dari pesawat yang baru saja membawanya dalam lawatan ke Korea Selatan. Sesaat setelah menginjakan kaki di bumi pertiwi, Imam Katolik dengan nama asli Karol Yosef Wojtyla itu mencium tanah. Demikianlah Paus pertama asal Polandia itu memulai kunjungan kenegaraannya di Indonesia selama 6 hari hingga 14 Oktober 1989. Setelah 35 tahun berselang, Indonesia mendapatkan lagi kesempatan langka itu. Sobat bisnis, inilah Fokus. Selain Jakarta, kala itu Sri Paus mengunjungi Yogyakarta, Maumere, Dili, dan Medan. Usai mendarat dengan selamat di Jakarta, Paus Yohanes Paulus II menuju Stadion Utama Senayan untuk memimpin Misa Kudus yang dihadiri sedikitnya 125.000 umat yang berasal dari berbagai kota di Indonesia. Ribuan umat yang memadati stadion itu pun bersemangat melambaikan tangannya seraya mengeluh-elukan pemimpin umat Katolik sedunia itu. Dalam misa yang digelar sore hari itu, Sri Paus mengatakan kebebasan umat beragama menjamin perdamaian dan memungkinkan semua orang untuk melayani kebaikan bersama. Dalam perayaan Ekaristi yang berlangsung hikmat dan tertib itu, Kepala Negara Vatikan itu juga menyampaikan hormat yang tulus kepada semua anggota berbagai jemaat Kristen dan umat Islam Indonesia. Sri Paus pun mengutip sebuah perumpamaan yang melambangkan hak dan kewajiban manusia sebagai umat Allah dalam bernegara. Berilah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar dan berikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah, ujarnya. Paus menilai Indonesia telah berusaha memajukan kesejahteraan sesuai nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi tumpuan pembangunannya dan memberi kepada masyarakat barang yang wajib diberikan kepada mereka. Selain Misa Akbar, Paus Yohanes Paulus II dijamu Presiden Soeharto setelah perayaan Ekaristi. Sri Paus Yohanes Paulus II menghadiri jamuan Presiden Soeharto dalam resepsi kenegaraan di Istana Negara. Presiden Soeharto pun percaya kunjungan Sri Paus Yohanes Paulus II ke Indonesia akan dapat lebih meningkatkan iman umat Katolik di tanah air. Kepala negara mengharapkan agar kunjungan Sri Paus makin mempererat saling pengertian antar umat beragama di dunia dalam memikul tugas bersama seluruh umat manusia untuk membangun masa depan yang lebih baik, maju, sejahtera, adil, dan lebih menenteramkan hati. Sementara itu, Bapak Suci dalam pidato balasannya menyatakan umat beragama di Indonesia memainkan peranan yang penting dalam melanjutkan pembangunan bangsa. Karena dengan mempercayai Tuhan dan nilai-nilai spiritual yang mempersatukan rakyat, merupakan kekuatan yang ampuh bagi kebaikan. Adapun Yohanes Paulus II merupakan paus kedua yang berkunjung ke Indonesia. Sebelumnya, Sri Paus Paulus VI bertandang ke Indonesia pada tanggal 3 hingga 4 Desember 1970 sebagai tamu negara. Pada tahun ini, Indonesia mendapatkan lagi kesempatan langka itu.
Presiden Jokowi mengamini bahwa akan ada sejumlah isu global saat menyambut rencana kunjungan kenegaraan Paus Fransiskus di Istana Kepresidenan Jakarta. Yang berkaitan utamanya yang berkaitan dengan perdamaian. Saya kira itu yang sangat penting yang akan kita bicarakan dengan beliau agar perdamaian di seluruh konflik perang yang baik yang ada di Gaza, baik yang ada di Ukraina dan konflik-konflik sedang kecil lainnya yang sudah ada di beberapa negara juga bisa kita selesaikan. Selain bertemu kepala negara, Paus Fransiskus melakukan pertemuan dengan para pemimpin lintas agama di Masjid Istiqlal. Pertemuan disebut memiliki peran penting karena menjadi simbol persatuan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Dari Istiqlal, Paus Fransiskus akan melanjutkan agendanya, yakni memimpin Misa Kudus di Stadion GBK dan Stadion Madia Senayan, Jakarta. Semoga kunjungan Imam Katolik ke Indonesia dapat memberikan angin segar di tengah hiruk-pikuk dinamika politik yang riuh belakangan ini. Kunjungan Paus Fransiskus bertepatan dengan musim hajatan Pilkada serentak 2024. Untuk itu, cukup relevan untuk melihat gagasan Paus Fransiskus tentang politik dan pesannya bagi para politisi. Gagasan politik dan pesan bagi politisi dari Paus Fransiskus itu termuat dalam ensiklik Fratelli Tutti. Ensiklik adalah surat edaran Paus yang berisi pengajaran tentang iman untuk menanggapi perkembangan zaman. Dengan latar belakang pandemi COVID-19, ensiklik Fratelli Tutti hadir untuk mendorong keinginan akan persaudaraan dan persahabatan sosial. Gagasan Paus Fransiskus tentang politik dilihat dalam bingkai menuju kebaikan bersama atau bonum commune lewat cinta kasih persaudaraan. Menurut Paus asal Argentina ini, politik memiliki tujuan untuk melayani kebaikan bersama. Namun sayangnya, politik saat ini sering mengambil bentuk yang menghambat perjalanan menuju tujuan itu. Kita nantikan, apakah Paus Fransiskus akan menyampaikan pesan ini?